Santun Kecamatan Jombang Tengah yang kontekstual untuk siswa kelas 7 siswa ketiga di Jombang Tengah Kabupaten Solo. Lokasi tempat penelitian dengan rumah Anda Kemudian bulan ini bisa masuk 4 kilo. ditempuh dengan jarak mungkin di 15 menit. 4 kilo itu sama bedanya sama sama begitu menghadapi terus ada. Contoh begini misalnya, wahai kamu cocok gak dari pidato? Yang cocok apa? Kata kamu diganti dengan apa? Pak Lauren ya? Pak Yudit? Belum cocok nggak kira-kira? Kawan-kawan. Saudara-saudara sekalian, kemudian kamu sekalian, sopan tuh. Itu diksi namanya, menempatkan kata yang tepat dalam naskah ini bukan menjadi kalimat. Jadi diksi itu pemilihan kata, punktuasi yang pertama tanda baca, kalau struktur tekanan pergi saya ke kota, pergilah saya ke kota, pergikah saya ke kota. Struktural berarti apakah SPOK atau SPO atau yang kedua dalam yang berbentuk struktur, baik struktur SPO, struktur SP, SPOK, K-nya K tempat atau K waktu. Kalau ini mungkin berkaitan dengan ejaan dan penulisan. Dengan nulis dalam pidato saya menyebutkan tempat pelabuhan kata ketika saya tuangkan saat saya rata-rata isi-isi itu putus asa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, inilah yang sungguh ada kesinambungan sebenarnya saya dengan apa yang dibuat oleh saya. Ya, puisi itu memang sudah menyentuh lah skripsi ini secara jujur. Yang satu saya masih puisi saya tambah lagi tidak percaya diri dibuang begitu dilupakan baca. Sekarang dalam politik tidak ulang konteks dalam suara dalam perbulan suara kita kayak opan ini bukan dengan saya suara dalam perbulan kalau bahasa jelas dari orang sopan kita katakan bahasa suara ada yang boleh ada berapa orang pelafalannya ya Supaya jelas, supaya dapat dimengerti itu sih lawan bicara kita Bukan kedua nulis naskah. contohnya apa? Suara kita bagaimana? secara
jelas, tidak monopol, tidak dibuat-buat. Maksudnya katakanlah maksudnya tidak dibuat-buat itu seperti apa? Kan dalam pertemuan itu ada bahasa, katakanlah tidak monoton, bahasa tidak itu terus. Jadi ada intonasi dari pelaporan. Maksudnya berbelok-belok tidak menyimpang dari apa yang akan disampaikan. Misalkan kita meminjam sesuatu itu harus tepat pada tujuan itu sendiri. Nah, dalam bertelepon saat ini, itu biasanya kita pada poin yang akan kita tuju. Katakanlah tujuan yang akan kita capai dengan orang lawan bicara kita. Sementara biasanya itu ketika dalam bertelepon itu perlu kasih kata pengantar atau enggak gini, perlu nggak basa-basi? Jika diperlukan, biasanya digunakan. Menurut anda nih, menurut anda, katakanlah ibu-ibu rumpi. Kadang-kadang biasanya Ibu rumpi itu nelfon. biasanya Katakanlah ibu A menelpon dengan ibu B. Bicara tentang satu masalah. Katakanlah masalahnya itu tentang belanja atau tentang arisan. Dalam pembicaraan temanya arisan tanggal berapa gitu. Yang bertanya arisan tanggal berapa. Tapi di situ banyak katakanlah menceritakan ibu-ibu yang lain atau suami ibu-ibu yang lain. Itu menurut Anda dalam bertelepon layak tidak? sebenarnya tidak layak karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si lawan pembicaraan. Kalau si lawan pembicaraan sendiri itu apa katakanlah melayani gitu kan, jadi dia malah ikut serta dalam rumpi tersebut, itu gimana? Artinya begini, ketika yang ditanyakan tanggal arisan malah membicarakan orang lain gitu kan, katakanlah ibu yang lain, suami ibu yang lain. Biasa loh ibu seperti itu. Itu menurut Anda gimana? Salah nggak sih seperti itu? Ya, ada salahnya, ya ada juga benarnya. Karena Kenapa salah? Ini masih tema telepon ya? Tapi enak, siapa mesti di restoran Kalau tujuannya sudah tercapai dan sudah tahu hal saya jujur, tapi masih bisa datang lagi. Itulah saya tuang dia lakukan telepon kan. Yang itu tapi pada saat ini yang ini pula tulis dari 469. Wabi ya? Bisa nyok ama nggak? Nah, kalau misalnya Tukang ngamen. Kalau di sana Pak, kalau kita pulang di sana, kita mau pakai Ini kan munafik dulu. para kita Apa siap pertahankan harus kita. Dan bagaimana tapi yang Jadi Pak Bimo masih lulus. Bukan. Ini ibadah di bulan itu dahulu. Tapi aku kalau Pak Karung bagian aku kayaknya. Kajian unsur intrinsik sebenarnya kalau pada suka bumi dan pemahaman sebagai bahan ajar. Terus kalau berangkat sama kenal 17 juta 20 juta. 20 juta pernah udah 1 tahun. Jadi kemarin kakak minta dapat sertifikat. Kalau ada cerita aja dari Kirim ke sana. Fdion. Kalau Fdion.
cerita rakyat di mana? Di Kabupaten Sukabumi. Iya ya tinggal judul di Kabupaten Sukabumi. Nah Bapak kaitkan unsur intrinsik jeung pemanfaatan sebagai bahan ajar mendengarkan. Bapak kaitkan unsur intrinsik dengan bahan ajar mendengarkan. Jadi budaknya dia kalau mengikuti metode dia anak akan dibodohi dengan cerita rakyat. Coba Papang jelaskan lah unsur intrinsik nanti pemanfaatan tapi caranya mendengarkan aja. Tapi mau harus cerita dulu sebelumnya naruhnya mau Adanya cerita tersebut bisa anak mengembangkan pola pikirnya. Adanya sesuatu saya memikir kalau cerita rakyat itu cenderung pada pakem. Ada pakem. Artinya pakem ini berkaitan dengan oh cerita rakyat nggak bisa keluar dari sini. Misalnya Bapak ada cerita Jayanti ya. Tahu nggak Gunung Jayanti ini gunungnya ini? Ceritanya tahu nggak? Belum. Gunung Gede? Belum. Cerita Kelaban Ratu? Sukawayana? Belum. Puncak Bungur? Yang Bapak tahu cerita rakyat Sukabumi apa? Situ Gunung? Itu deh. Yang Bapak ingin ceritakan cerita rakyat Sukabumi yang mana? Nah, semua pada nggak tahu. Lalu anak mendengarkannya cerita Sukabumi tentang ya cek judul ya Pak. Unsur intrinsik cerita rakyat Kabupaten Sukabumi. Cerita rakyat Kabupaten Sukabumi. Tolong berikan contoh nggak? Di dalam skripsi Bapak membuat contoh cerita rakyat Kabupaten Sukabumi. Masuk. Ya kan, di bulan yang lalu, ini kan cerita rakyat nggak diungkapkan, tapi di sini digunakan pemanfaatan sebagai yang mendengarkan. Tapi nggak ada di sini. Benar lagu ayah. Jadi kumaha tuh? Pertanyaannya gini. Bapak apa tahu tentang cerita atau dongeng? Pendengaran sama kayak kita mah. Oh, ngomong, yang ngomong ambil gitar ya. Ambil gitar. Apakah lalapan bagaimana Sukabumi itu ada? Ya pada 17 lah cerita Sukabumi ada. Ajeng Bayana sama Bang ada Sukabumi. Jadi bagaimana ciri Sukabumi badal, kan? Bagaimana adanya percakapan Bapak Sukabumi dengan Sukabumi, cirinya dari kota namanya Sukabumi. Atau meren kita yang polisian berskripsi deh gitu mah. Oh, Maya tuh aja sih mah. Saya dalam mempertahankan bagaimana judul ini bisa berjalan. Ya? Sidang mah biasanya dari sidang dapat puteskeun. Ya? Tapi udah mau dibaca. Paling urutannya kalau salah diperbaiki. Apa nyesel nggak nulis judul ini? Yang lain tadi ada yang nanya nggak kayak gitu? Yang lain? Ada. Terus jawaban Bapak tetap seperti ini. Kenapa nih ada? Ini kenapa berani bikin cerita yang sudah umum untuk diperdengarkan? Jangan aja lagi. Kalau Bapak menulis ini pun cerita yang Kabupaten Sukabumi. Kita biasanya. Kenapa nih Mama ceritakan? Gak usah pakai gitar we atuh. Gak usah pakai gitar. Mama tahu cerita Bojong Kokosan? Ayah, apa? Lagu sini lagu. Nggak tahu, punya Pak Dik Dik. Iya yang itu.
Kuburan. Ayat tercinta aku Ya. ingin Buniwangi. Dari mulut Tanjung Malela ke sana. Iya, kan ada sejarah. Buniwangi. Ada cerita rakyat. ingin berjumpa Terus ketika Bapak ingin mendengarkan cerita rakyat ini, iya. Mungkin lagi enggak tadi. Jadi Bapak ngerti ya. Oke, itu lewat. Sekarang apa yang sudah kurikulum 2006? Enggak salah bro. Tidak tercatat kurikulum 2006. Itu kurikulum 2006. 2006 ada apa? Hah? Nah. Pernah nyampe kenal sok. Kita jawaban apa kira? Bapak cerita sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertama kurikulum apa? Jadi Bapak sudah tahu alamnya kurikulum. Kalau saya baru lahir kita kurikulum pertama. Terus yang paling lama bertahan di saya kurikulum 75 yang diterbitkan tahun 74, tapi tahun 78 ada perubahan. Lalu muncul lagi tahun 80, 84 muncul kurikulum 84. Lalu penambahan metodologinya dalam kurikulum 86 ada CPSA. RS lewat, muncul lagi kurikulum tahun 90. Bisa lagu Sunda. 94. Oh, ini. Kurikulum 94 muncul lagi Ya, ini. 2004. 2006 muncul naon? SP. Suplemen. Disempurnakan dengan otonomi 2003, maka muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ramena KTSP tahun berapa? 2008 2009. Nah, yang Bapak cerita 2006 apa sih kurikulum 2006? Jadi Bapak hanya menceritakan sempalannya, suplemennya doang. Kenapa dikatakan suplemen 2006? Karena dikatakan oleh Permen. Sekarang muncul lagi itu karena tidak sempurna, muncul maupun kota dalam hal ini Bagaimana Bu ya tuh? diperintah Kabupaten Sukabumi bagian dalam hal ini ditangani secara langsung oleh dinas suasana. Iya kan? Rakyat Adil Makmur apa tadi? Sentasa. Sekarang tanya kapan rakyat Adil Makmur? Alhamdulillah sampai sekarang belum.
Jadi layak adil makmur. Dia berdasarkan kurikulum 2006 sekarang jadi salah. Salahnya pertama cerita rakyat Kabupaten Sukabumi tidak terungkap. Yang kedua, ketika menciptakan kurikulum 2006, Bapak menceritakan kurikulum hanya suplemennya doang. Yang non suplemen Pak, hanya tambahan kan? Bapak sekarang makan sudah, minum sudah, merek hemapiton. Sekarang hemapitonnya Bapak kuasai, nasinya nggak pernah makan, jangan hormat. Ini bicara cuma suplemen, bukan bicara hemapiton. Apa yang bisa dibaca? Ya, lagu itu bisa. Semacam pernah saya membaca di Kawaji Indonesia itu bisa dipuisikan. Biasanya di dalam pesta Apa yang akan lakukan atau harapan Beda sendiri. lagu Beda. ada bedanya. Kalau bisa membuat lagu biasanya pakai aransemen, pakai alat musik. Kadang-kadang musik tidak. Bila 12 tim. Puisi bisa puisi bisa Pak. Seperti pakai melodi atau piano. Iya, tapi bukan puisinya itu sendiri. Yang dinamakan Sekarang kalau bukan gambaran dari puisi dan lagu, kalau itu berbeda. Kenapa di sini harus mendengarkan puisi melalui media rekaman lagu? Yang didengarkan puisi, tapi media rekamannya lagu. karena ada sinergisannya itu Cuy, Yang dimaksud dari dari kata-katanya, bukan dari aransemen Kameran yuk. musiknya. kamera. Jadi di sini dalam puisi adalah mendengarkan puisi melalui media rekaman lirik lagu. Liriknya berarti. Kalau lagu di situ kan ada aransemen musik, di situ ada drum. Kalau lagu-lagu alternatif band itu katakanlah lagu musik metal, di situ ada DJ. Metal itu ada DJ. Seperti katakanlah lagunya itu Jamrud. Itu kadang-kadang double pedal, Pak. Bagaimana caranya musik yang memakai double pedal itu harus dengan puisi. Tapi kalau di sini media rekaman lirik lagu sepertinya coba. Karena kata-katanya kan kalau lirik lirik lagu. Saya tidak punya hak ubah apa yang lupa judul ini karena itu hak ciptanya bukan saya. Hak ciptanya ini Yudi, si Yudi. Cuman ada apa di sini ada apa ya, ketidakpuasan di batin saya ketika saya membaca bahwa mendengarkan puisi melalui rekaman media rekaman lirik lagu. Jadi saya tidak puas dengan ini rekaman lagu. Karena kita harus mendengarkan puisi sementara rekaman lagu. Bisa lagu apa saja yang mau bertanya? 12 pertandingan itu berapa poin? Bisanya. Dahsyat ya. Ini saya punya Berapa banyak? di sini ada rekaman lagu, kita buktikan ya kalau rekaman lagu itu bisa jadi puisi kan? Di sini kan puisi, tapi bukan rekaman lagu. Ya. Siapa? Pangeran Benami Bapak yang di sana. Ini pulpennya ada Pak? Ayo tuh. Apa judulnya Pak? Yang Siang. kajian konservasi cerita Ini kan rekaman lagu Pak. kabupaten Jadikan puisi. dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar. Ini kan rekaman lagu. Jadikan rekaman puisi. Karena di sini mendengarkan puisi melalui media rekaman lagu kita buktikan. Yang ada joget Pak. Buat puisi ini lakukan apa ya? Oke ganti lagi sadu.
unsur intensitas. Ini lagu Pak Haji dari Rama. Buatkan puisi oleh Bapak. Kalau memang mendengarkan puisi lalu belajar rekaman lagu. Ini rekaman lagu kan? Lagu yang sudah direkam, ini bahkan di mixing biar lebih enak kedengarannya. Jadi kan puisi. Kalau ini bisa diperlukan aja. Kalau liriknya bisa, seperti di sini ada liriknya, bila kamu dan tidak dekatku hati rasa sakit. Itu kan bisa jadi puisi. Dengan ada yang mendayu-dayu. Itu ada apa? Ada tema. Tapi kalau misalnya ini lagu bukan liriknya, buatkan puisi sepertinya Mungkin simpel kan? liriknya mungkin ya. Liriknya. Jadi masuk liriknya. Yang dimaksud itu liriknya. Jadi juga ada Di mana kadang-kadang memang ketika membawa puisi, kalau membaca dengan sesuai dengan kontekstual atau situasional puisi itu diserasikan, disinergiskan dengan musik baru nanti. Tadi bagian cerita Itulah rakyatnya. ada sinergis antara lirik Sesuai dengan lagu dengan puisi tersebut. kita di sini Saya cuma nanya dulu doang, Pak. Penyusunan bahan ajar membaca cepat. Membaca cepat. Yang Bapak nilai membaca cepat itu lisan atau dalam hati? Secara Lisan. Baca lisan. Ngukurnya? Ngukurnya gimana? Detik. Kalau anaknya gagap bisa diukur nggak? Anaknya gagap. Gagap tuh bisa ngomongnya nggak jelas, tertahan. Adil nggak menilai membaca cepat? tidak mungkin bagi paksa. Jadi kita udah salah pakai nggak bisa diukur. Apalagi yang lancar misalnya Ini dalam kata penyusunan bahan ajar membaca cepat yang kontekstual. Saja sesuai dengan dunia anak dengan materi dunia anak itu jelas tidak bisa saya kira itu dilarang kan itu yang sifatnya begitu ya kebetulan di SD di SMP kami juga nggak ada yang semacam itu paling dari majalah Terus konteks yang disampaikan apa? Konteks apa sih yang digunakan oleh Bapak sekarang anak-anak itu diberikan tidak semua lagu, tidak seluruh lagu bisa dijadikan lirik. Nanti lagunya di sini harus lebih apa? Kata spesifik Pak. Ya, spesifik yang Berarti masih kurang juga nih judul ya. Judulnya masih kurang juga Bang, juga spesifik judul. Ini Bapak judul berapa variabel? 2 variabel. Kaitan variabel 1 dan 2 apa? Kalau yang variabel 1 sampai dengan KTSP, kalau yang variabel 2 dari di kelas 12. Kalau 12 ditambah ya bisa. Jadi karena apa yang diajarkannya itu sebenarnya cerita-cerita itu ada bisa sebagai tambahan. Jadi Bisa jawabannya ada di rumah. itu Dengan biasanya dari kelas cuma
nanti Piala Dunia 2014. Rajin. Yang di sini itu mana? Yang diunggulkan mana? Kalau itu isi membaca cepatnya. Ya, kan Bapak menyusun bahan ajarnya gimana? Yang diunggulkan yang diunggulkan Spanyol. Artinya ini akan ketemu di sini. Kalau dari sini di sini mengenai tema yang ketiga tema yang enggak ada. Kalau itu pendekatannya. Sini Argentina. Hanya penyusunan bahan. Bapak bisa mengajar berawal dari apa dulu? Dari ini Dari buku? ini yang ini. Oh, dari mana ngambil sih? Di Bali kan. Ini ketemu ini. Kurikulum dulu dong. Nah, terus berikan dari kurikulum. Kurikulum terus. Di situ aja udah Ada materi tambahan aja. sama sekali lombok. Dalam kurikulum ada apa saja Pak? Menurut Bapak ini, apakah ada sementara awalnya tiba-tiba ada kiri ke puisi. Sementara disuruh Dan standar kompetensi. Terus Ketika saya mengajarkan kompetensi dasar dulu, baru muncul indikator. Yang bagian yang sidang mau khayam. Jadi ada apa? Bukan pembahasan ada tik, ada tim. Sekarang berarti ada SK ada. Indikator itu namanya apa? Indikator dulu. Sekarang indikator dulu apa? Sekarang kan istilahnya indikator. Kalau dulu istilahnya kalau KD tiu, kalau indikator tik. Nah, hari ini indikator itu buatan orang. Katakanlah lagunya Bapaknya siapa aja? Perintah Pengetahuan ya. Katakanlah lagu ini liriknya terus ambil tema amanah, terus dalam musik juga ada nada. Dan ada Dalam musik juga ada rasanya juga. ada perasaan, ada feeling. Iya, ada nada juga. Dalam musik itu ada nada. Ada tema, nada, rasa, amanah. Terus yang diamalkan oleh puisi dan lagu itu sama. Perbedaannya cara Bapak memperoleh tema atau menentukan tema dari lagu dan puisi. Mekanismenya seperti apa? tempatnya di mana aja? Iya, kepada siswa. Nih bahwa tema lagu ini. Dalam puisi juga kalau bentuk musik ada nada, Pak. Dalam puisi itu ada nada. Iya. Terus kalau misalnya menjelaskan kedengaran lagu kan, diminta memberi arti puisi, itu cara nadanya gimana? Menentukan nadanya. Karena itu kan lagu. Jelas nada puisi dan lagu pasti beda. Kalau nada lagu pasti nadanya ada si vokalnya sendiri dan ada musik. Kalau puisi itu nada vokal. Ya saya praktekkan itu. Besok karena saya menugaskan ke siswa. Terus sudut pandang Sesuai dengan ini apa sesuai dengan apa tidak semua sesuai tidak siapa yang baik. atau dari posisi mana? Tapi di antara itu pasti ada ya Pak Yang tindakan ini dilihat. yang bisa Sudut pandang saya visi bersemangat. Tapi kalau ada menyampaikan dua itu kan Siapa yang menjadi mana? menyampaikan lagu dan puisi tidak. Katanya puisi bapak sampaikan, lagu sampaikan tidak. Jadi sudut pandang itu. tapi puisinya misalnya Nah, itu hanya membaca dengan secara atau kadang-kadang narasikan maknanya apa narasikan coba setelah sampai ini kamu buat puisi sendiri
Jadi itu dari slide tersebut itu mengarahkan kita mengirimkan untuk membuat jadi media lagu paten ya. Jadi itu alat katakan mungkin ya. Amanatnya gimana? Kang Rocky terakhir ya. Si desa terakhir. Sehingga nanti kita ada kesalahan itu di awal. Yang dimaksud dengan instrumen itu instrumen gimana harus tidak itu evaluasi. kalau instrumen saja, Instrumen kata instrumen maksudnya. Pak, sama dengan alat harapan Bapak nilai. Kalau instrumen lagu itu yang berbeda. Instrumen lagu alat lagu gitu. Gak usah pakai mengiringi lagu, gak usah pakai lagu, gak usah pakai menilai, gak usah pakai penilaian. Instrumen itu alat yang Alat dia. Dia untuk tujuan tertentu. Jadi instrumen itu alat pakai ya. Ini pakai uang. Kalau misalnya instrumental, kalau instrumental yang dipakai instrumental. Ya harus instrumental itu ada tarian. tidak punya Sama juga itu. Kalau instrumentalia, kalau instrumentalis, ini mengenai cerita Bapak harus kembali kalau instrumentasi apa yang menjadi Bapak itu masih instrumen. Cuma ada instrumen karya, asal mencapai instrumentasi. Bapak menjadi pendek salah Dari instrumen saja ini. saya lebih ini yang instrumen ini Iya, iya. Cuma ada instrumental, karena pada dasarnya ya sama kata tal. ini dari untuk Kalau instrumental itu Ada sesuatu ini hasil saya Maju dulu boleh. Enggak pakai muka. Enggak boleh. serap pada diri Bapak sebagai sarjana Kalau instrumentalia, dan sarjananya itu Bagaimana menerangkan, bagaimana menjelaskan argumentasi mental Anda? Saya tidak akan menjatuhkan mental, mau dikubrak, mau disentak, mau apa. Hanya bagaimana Anda akan menjawab dari judul ini. Persis sama dengan Pak Busang atau Pak Lawrence. Jadi itu tadi membaca bahan ajar, membaca cepat. Jadi membaca bahan ajar bertelepon dengan santun Desa Cijulang. yang aja siapa yang Penyusunan bahan ajar bertelepon dengan santun Desa Cijulang. Mau diajarnya sahaya. musik tanpa nyanyian ya. musik tampaknya tanpa lirik lagu dia Tahu ya kalau teman saya dibutuhinnya. tujuannya para siswa yang tadi nyanyian Nah, judulnya dibalik ke dia. apa dilakukan Musik tanpa nyanyian. Mungkin bisa deh penyusunan bahan ajar bertelepon dengan santun untuk siswa kelas 2 Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kalau instrumentalis Kabupaten Sukabumi. saya kena pengaruhnya yang beresnya irama desa pulang orangnya siswa Jadi membudak desa Cijulang terus. Kenapa aku dibantu Desa Cijulang? orang yang memainkan ya orang yang memainkan orang yang memainkan Namun orang yang ini memainkan alat musik Saya tahu kalau Bapak tahu gitu. Kenapa pada Desa Cijulang? pemain musik? Belajarnya dia cuma kontekstual untuk siswa kelas Kalau instrumentasi Pak, SMP Negeri Jampang Tengah. instrumentasi. Tapi diajarkannya bahan ajar bertelepon dengan Berkaitan dengan musik juga. Tadi kan ada lagunya, makanya saya mau sekali musik. begitu.
penyusunan bahan bertelepon dengan santun untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Jampang Tengah Desa Cijulang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi Lempong. Pagelaran musik Diajarnya sama begitu. Jika mau diajar menyiar instrumentasi pementasan musik Warga sedesa Cijulang diajar kira-kira musik. Terus kontekstual diarahkan pada siswa kelas 7. Mun budak kelas 7 lain budak desa Cijulang teu meunang. Mun ningali di dieu panjang dibahas dengan SMP kelas 7 SMP Negeri 3. Lain orang Cijulang liwat yang mau diajar bertelepon dengan santun. Arek dirobah, arek dipertahankan dia. Pertanyaan saya, saha urang diajar teh? Seluruhan siswa SMP kelas 7. Pertama SMP, siswa SMP kelas 7. Desa orang desa Cijulang. Iya. Kebetulan saya tinggal di desa Cijulang. Emang mun budak kelas SMP mau diajar meureun? Kita itu kan desa Cijulang termasuk masyarakat. Di sana Kabayangna teu ngajarkeun bertelepon santun sadesa. Iya mah gitu konteks judul lagi. Jadi konsep judul ini mengajarkan bertelepon dengan santun desa Cijulang. Nah, ting desa ada topografina, ting fotografina, ting monografina, ting ngomong penduduknya doang. Nah, ya sok lenyepan sok, ayo enggak rasain. Apa iya pada siswa SMP 3 dengan konteks judul seperti itu? Apa Bagus. Iya boleh diubah nggak judulnya ya? Penyusunan bahan ajar bertelepon dengan santun desa Cijulang Kecamatan Jampang Tengah yang kontekstual untuk siswa kelas 7 SMP 3 Jampang Tengah. Sadesa. Abi mas setuju kan penyusunan bahan ajar bertelepon dengan santun untuk siswa kelas 7 SMP Negeri Jampang Tengah Desa Cijulang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi. Jadi dia ajarnya budak lain warga desa. Abi diberi tanya, warga desa Lurah Cijulang meunang teu diajar bertelepon santun? Da meunang. Jadi trini kaki-kaki diajar telepon. Kalau mau Ridho diganti, minta izin ke pembimbing 2. Pak yang digentoskeun itu judulnya kieu ge santun untuk siswa SMP teu ngarobah. Teu ngarobah. Penyusunan bahan ajar bertelepon dengan santun. Itu judulnya apa ya? Untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Jampang Tengah Desa Cijulang. Jadi nunjukkan tempat SMP-nya di mana, mau diajarkan budak kelas 7 SMP. Variabel 1 dan variabel 2. Modulnya ieu jadi kelas di desa. Yang sampai dari lagu, misalnya kemudian dari lagu pendidikan untuk kumpulan musik yang pelon dan nyambung. Desa Cijulang ada. Udah. Ya sudah. Ya. Nah, itu tuh.